Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah seorang sahabat Rasul yang hidupnya dipersembahkan untuk mengabdi, berdakwah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehebatannya beliau dijuluki Rasulullah sebagai Al-Faruq yang memiliki arti seorang yang memiliki kemampuan untuk memutus keburukan. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sahabat Umar adalah penghuni surga yang hidup di bumi. Beberapa kehebatan Sayyidina Umar ini adalah beliau sangat ditakuti para setan-setan sampai jalan bekas pijakan kaki sahabat Umar setan itu tidak ada yang berani melewatinya. Di samping itu, Sayyidina Umar radhiyallahu an juga seorang yang hebat dalam militer Islam, terutama dalam melawan kezaliman para orang-orang kafir sehingga dakwah Islam semakin menyebar. Beliau banyak sekali menaklukkan wilayah orang-orang kafir seperti suku Abu Lu'lu'ah di Iran. Namun karena kehebatan beliau ini, Sayyidina Umar menjadi seorang yang banyak dimusuhi para kaum kafir. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang Majusi dipenjara dan dibuat perbudakan. Dari kekalahan ini membuat orang-orang Iran berencana membunuh Sayyidina Umar hingga wafat atau meninggal dunia. Lalu seperti apa kisah pembunuhan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang menyedihkan ini? Sahabat Umar berasal dari suku Quraisy yang memiliki nama lengkap Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan pada tahun 584 Masehi di Mekkah Al-Mukarramah dan wafat pada tahun 644 Masehi atau 26 Zulhijjah 23 Hijriah di kota Madinah Al-Munawwarah. Lokasi makam beliau terletak di komplek Masjid Nabawi. Nama bapak sahabat Umar adalah Khattab bin Nufail. Adapun nama ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Sahabat Umar juga terpilih menjadi salah satu Khulafaur Rasyidin. Sebelum menjadi Muslim, sahabat Umar adalah seorang yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat Mekkah. Beliau juga dulunya tukang mabuk dan sering meminum anggur. Namun setelah masuk Islam, beliau tidak pernah lagi mencoba meminumnya. Sebelum menjadi mualaf, sahabat Umar adalah seorang yang juga paling menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sering menyiksa para pemeluk Islam. Tak segan-segan pula beliau juga pernah berencana membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak sempat. Beliau tersadar dan memutuskan bertobat dan masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran saudaranya. Akhirnya wasilah inilah menjadikan sahabat Umar memperoleh hidayah. Pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab itu adalah budak beragama Majusi bernama Abu Lu'lu'ah atau Baba Syaja'uddin, juga dikenal dengan Fairuz. Sang pembunuh berhasil melukai 13 orang. 7 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah sendiri langsung bunuh diri sebelum tertangkap. Sebelum tragedi ini terjadi, Abu Lu'lu'ah sempat berjumpa dengan Umar bin Khattab. Dalam bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam menuliskan bahwa pada suatu hari Umar bin Khattab berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba dia bertemu dengan Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah asal Persia. Abu Lu'lu'ah berkata, "Ya Amirul Mukminin, tolonglah selesaikan urusan saya dengan Al-Mughirah bin Syu'bah karena banyak benar upahku yang masih di tangannya." "Berapakah upah itu?" tanya Umar. "2 dirham setiap hari," jawab Abu Lu'lu'ah. "Apakah pekerjaan yang engkau buat untuk dia?" tanya Umar. "Tukang kayu, tukang ukir, dan tukang besi," kata Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab berkata, "Menurutku sudah banyak upah yang engkau terima itu." "Benar," kata Abu Lu'lu'ah. Umar berkata, "Saya mendengar kabar bahwa engkau pun sanggup membuat tepung yang ditumbuk dengan angin saja." Abu Lu'lu'ah menjawab, "Benar, saya bisa." "Kalau begitu buatkanlah saya tepung yang semacam itu," kata Umar. Abu Lu'lu'ah menjawab, "Akan saya buatkan tuan tepung yang paling bagus, yang kelak akan masyhur buatannya dari Masyriq sampai ke Maghrib." Setelah berkata itu, dia pun pergi.
Dalam buku sang legenda Umar bin Khattab yang ditulis oleh Yahya bin Yazid al-Hukmi al-Faifi disebutkan, beberapa hari kemudian setelah pertemuan Umar dan Abu Lu'lu'ah terjadi peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab di waktu fajar pada 26 Zulhijjah 23 Hijriah, dan pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah. Setelah seorang saksi pembunuhan itu, Umar bin Maimun berkata, pada pagi hari sebelum terbunuhnya Umar, saya berdiri dekat sekali dengannya. Antara saya dan dia hanya ada Abdullah bin Abbas. Kebiasaannya, sebelum salat dia mengecek jamaah terlebih dahulu. Dia berjalan di sela-sela saf dan selalu berkata, "Luruskan saf." Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus, beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surah Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama, hingga seluruh jamaah hadir berkumpul. Umar bin Khattab bertakbir. Tiba-tiba Umar bin Maimun mendengar beliau menjerit sewaktu ditikam. Ternyata beliau ditikam oleh seorang Abu Lu'lu'ah. Kemudian budak itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Dia berusaha melewati saf-saf salat dan jamaah di saf itu terkena tikaman belatinya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kirinya. Subuh berdarah itu menelan 13 korban, 7 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk Umar bin Khattab. Salah seorang dari kaum mukminin yang melihat peristiwa itu langsung melemparkan burnus atau baju berpenutupan kepala untuk menyergap dan menangkapnya. Kala itu sepertinya Abu Lu'lu'ah yakin bahwa dia pasti tertangkap dan tidak mendapatkan jalan keluar. Maka dia langsung bunuh diri. Abu Lu'lu'ah atau Baba Syuja'uddin pada mulanya prajurit Kekaisaran Persia Sasiniyah yang berhasil ditangkap dalam pertempuran Al-Qadisiyah pada tahun 636 Hijriah. Kala itu pasukan Persia yang dipimpin Rustum dan Hurmuzan dapat dihancurkan pasukan muslimin. Jenderal Persia Rustum tewas, sementara Hurmuzan berhasil meloloskan diri. Saat itulah salah satu pemimpin pasukan Persia, Hurmuzan, yang berhasil meloloskan diri dari perang Qadisiyah tidak terima dengan kekalahan Persia. Ia pun mulai menggalang pasukan khusus untuk aksi balas dendam. Abu Lu'lu'ah menjadi salah satu relawan. Sebenarnya Abu Lu'lu'ah bukan orang dari kalangan biasa. Abu Lu'lu'ah pernah menjadi tahanan Romawi ketika perang Persia dan Romawi meletus, hingga ia menjadi seorang pandai besi yang handal karena keadaan yang memaksa. Kekalahan Persia atas kaum muslimin benar-benar membuat Abu Lu'lu'ah terkesima. Dendam mulai menggeliuti dirinya. Ia pernah berkata, "Takkan melupakan Umar bin Khattab, pemimpin muslimin itu. Tidak akan aku lupakan nama ini," ujarnya kepada Hurmuzan suatu ketika. Abu Lu'lu'ah pun beraksi bersama sekelompok pasukan khusus menyerang markas pasukan muslimin di Irak. Sejumlah muslimin terbunuh, namun aksi mereka berhasil dihentikan. Kelompok ini pun ditangkap dan ditawan pasukan muslimin, termasuk Abu Lu'lu'ah. Sementara pemimpin mereka Hurmuzan melarikan diri. Nasib Abu Lu'lu'ah kemudian diserahkan kepada Al-Mughirah. Sejak itu Abu Lu'lu'ah bersama kawan-kawan seprofesinya tinggal di Madinah menjadi pengrajin. Dan inilah yang justru mendekatkan Abu Lu'lu'ah pada terbukanya pintu balas dendam pada pemimpin kaum muslimin, yaitu Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab.